sih nih game ah. Aduh, padahal gue jago loh main inian. Ini belok ke arah mana, Jak? Lurus. Lo yakin? Percaya deh sama proses. Proses apaan? Ya nggak tahu. Kata orang-orang sukses kayak begitu. Ih, astaga Dito. Aduh, jangan rem mendadak dong. Ini HP gue hampir jatuh. Ya kalau kagak gue rem, nyawa lo yang jatuh. Marah-marah mulu lo, Dit. Ya habisnya lo yang bikin gue marah. Itu di depan kita udah ada jurang noh. Ya lo ngapain malah sampai ke jurang segala. Lo yang tadi bilang lurus anjing. Ya emang lurus kok. Emang siapa yang naruh jurang di depan sana? Harusnya geseran dikit. Kita kan mau lewat. Udah diem lo ah. Apa? Jaka nih ah. Gara-gara dia kita hampir aja masuk jurang. Ini sekarang kita lagi di mana coba? Di hutan. Ya gue juga tahu. Lo kira gue buta? Ini gue dari tadi ngikutin arahan lo ya, Jak. Kaget anjir. Aduh, si jantung gue. Aduh, kirain gue masuk ke dunia lain. Kita kan awalnya masih di kota ini. Kenapa jadi masuk hutan? Wah, berarti bener nih. Apanya yang bener? Kita gak bisa percaya sama teknologi, Dit. Buktinya sekarang kita nyasar kan? Berarti teknologinya yang bego. Lo yang bego. Kan lo yang baca maps. Jangan fitnah ya. Nggak ada gue baca maps. Lah anjir. Terus dari tadi lo ngarahin gue pakai apaan? Pakai feeling. Emang harusnya gue gak percaya sama lo, sialan. Tahu gitu gue aja yang baca maps. Gue pro loh ya masalah baca map. Iya pro banget emang pro. Lo pro. Problem. Kok kita bisa nyampe sini ya? Nanya lagi lo. Kan ini semua gara-gara lo. Lo beneran bisa baca maps kan, Jak? Ya bisa dong. Bisa zoom in sama zoom out. Anak monyet. Mana sekarang gak ada sinyal lagi guys. Aduh. Apa kita udah masuk ke tengah hutan banget nih? Ini mobil pakai acara mati segala lagi. Gara-gara Jaka nih pokoknya semuanya nih. Kok gue lagi sih? Emang lo sumber semua kesalahannya. Aduh, capek banget. Ini kalau ada tuyul lewat nawarin ojek juga gue naik sini. Ini kalau kita ngeliat orang, jangan langsung nanya jalan deh. Emang kenapa? Kita tanya dulu, dia juga lagi nyasar apa enggak. Bener lagi. Ada desa tuh guys. Alhamdulillah, gue bisa minta makan. Lu mikirin makan? Ini kita dari tadi kesusahan keluar dari hutan ya gara-gara lo. Ya kan sekarang kita udah keluar dari hutan. Ayo minta makan. Biar gue yang bilang kalau gitu, yuk. Jaka tuh kalau ada cobaan malah dicobain anjir. Kok betah ya nyawanya sama dia? Ya sebenarnya sih nggak betah. Cuma mau pergi, tapi belum di ACC sama Tuhan. Dek. Kenapa? Ini desa apa namanya? Kakak mau pindah ke sini? Enggak. Mau nikah sama orang sini? Enggak juga. Mau beli tanah? Apa sih enggak? Ya udah, ngapain sih nanya-nanya? Gen Alpha terbuat dari tanah apa sih? Kurang ajar banget. Yang pasti bukan dari tanah, tapi dari slime. Wah, adem banget desanya. Iya kan, sejuk banget. Gue udah kebayang nanti kita tiba-tiba ketemu ibu-ibu yang bilang, "Nak, sini makan dulu." Terus dikasih teh anget sama gorengan, sama pisang rebus, sama kulkas 2 pintu yang bisa diketuk terus ada YouTube-nya. Nggak sekalian minta sertifikat rumah. Iya kalau dikasih alhamdulillah. Nah, gini kan enak. Ada suara kehidupan manusia. Iya nih, soalnya dari tadi yang kedengeran cuma suara napasnya Dito. Bisa diem gak lo, Jak? Tapi ini desanya besar juga ya. Gue kira cuma beberapa rumah doang. Kalau cuma beberapa rumah namanya bukan desa. Jadi apa dong? Grup keluarga no. Lucu banget lagi. Bisa-bisanya kalian ketawa di situasi kayak begini. Halo Kak. Halo. Ramah banget nyapa duluan ya kalau orang desa itu. Soalnya kalau di kota yang nyapa duluan berarti sales. Aduh, diam dulu, Jak. Oke. Kakak nyasar ya? Kok tahu? Soalnya dari tadi kakak muterin pohon yang sama 5 kali. Dek, ini kok desa kalian isinya anak-anak semua? Emang ini penampungan anak TK atau gimana? Orang tua kami lagi kerja. Kerja di mana? Di tempat kerja lah. Iya, kerja di tempat kerja. Nggak mungkin di Mars. Kerja apaan jadi alien? Yang bisa dikerjain. Kakak kamu? Kerja. Nenek kamu? Kerja. Kakek? Kerja juga. Kambing? Lagi makan. Nah, akhirnya nggak ngomong kerja lagi. Udah, Jak, jangan diinterogasi lagi ya. Ya gimana gue gak curiga. Dari tadi jawaban dia kerja mulu. Curiga waktu masih bayi di desa ini udah buat surat lamaran deh. Kakak mau nginep di sini kan? Iya, Dek. Boleh kan? Buat malam ini aja. Soalnya kami belum tahu arah jalan pulang. Boleh. Tapi isi kontrak ini dulu ya, Kak. Buset. Nginep doang harus ngisi kontrak nih. Nggak sekalian pakai materai 10.000 sama tanda tangan lurah. Emang iya isi materai. Sama foto 3x4 ya, Kak. Pakai baju putih berkerah. Dek, kita cuma numpang tidur, bukan daftar CPNS. Nggak usah heboh. Dek,
Makasih ya udah ngizinin kita nginep di sini. Sama-sama kak. Sebentar ya kak. Eh. Boni, itu sandal di luar masukin dulu, baru ditutup pintunya. Iya iya. Perasaan masih jam 6. Kenapa udah pada tutup pintu sama jendela? Kamu ada maling? Kayaknya itu kebiasaan di desa ini deh. Loh, ini ayamnya tidurnya join sama kita nih. Aku matiin lampu ya kak. Kenapa dimatiin? Hemat listrik kali ya? Kak, kalau nanti malam ada yang ketuk-ketuk pintu jangan dibuka ya. Terus jangan ada yang ngeliat ke arah jendela. Emangnya kenapa? Jawab dulu bocil. Dikira kita lagi syuting film horor apa? Ngasih infonya setengah-setengah begini. Aduh. Tidur ya, Ge. Nungguin maling loh. Gue gak bisa tidur. Tapi sama sih. Gue juga. Lah, kalau kalian semua acting lagi tidur? Sialan. Gue kira udah pada tidur beneran. Gue kepikiran yang dibilang anak kecil tadi deh. Desa ini terlalu aneh tahu. Masa gak ada orang dewasanya satupun? Gak mungkin. Kalau gak ada orang dewasa, dari mana mereka lahir? Di download paling atau airdrop? Jak, kalau ngomong yang penting-penting aja deh. Jangan yang penting ngomong. Sebenarnya kita gak bisa tidur tuh gara-gara kita takut kan? Iya, makanya gue lapar nih. Apa hubungannya? Kan orang kalau takut tuh ada gemeter-gemeternya. Ada yang nangis sama ada yang lapar. Lu makan mulu di otaknya. Ya emang ga. Besok juga kalau misalnya kiamat yang dia cari pasti warung Madura noh. Bener juga ya. Warung Madura kalau kiamat buka gak ya? Mana gue tahu. Dengar. Pura-pura gak denger aja. Tapi gue punya telinga ga. Jangan ada yang lihat jendela. Dia kan ngetok pintu, kagak ngetok jendela. Bukain gak? Jangan deh, jangan. Gak ada orang normal bertamu jam segini kecuali orang-orangan. Iya kalau penting pasti besok datang lagi tuh. Kalau dia ternyata minta tolong, ya semoga ada orang yang nolongin tapi gak usah kita deh. Dito jangan dibuka. Yes, kalau lo hilang gue gak mau nyari ya. Kok malah lo yang teriak? Kan Dito yang buka pintu. Iya kan refleks. Anjir, sekarang pindah. Dia ngetuk pintu belakang. Apalagi survei penduduk apa gimana ya? Ayo cek bareng-bareng. Tapi bikin formasi ya. Formasi apaan? Yang berani di depan, yang kuat di belakang, yang lucu di tengah. Lu di mana? Di rumah. Itu hantunya lagi ngeprank kita ya. Masa tiap kita ngecek gak ada siapa-siapa sih? Udah gue bilang desa ini aneh. Positif thinking aja lah. Sepositif-positifnya thinking gue, tetap gak ada positifnya Dito. Coba. Apa positifnya dari suara ketukan jam 12 malam tapi pas dicek gak ada orang? Ya mungkin kuyang, pala lo peyang. Gue pengen pulang nih, udah pulang aja yo. Jangan bilang kuyang-kuyang begitu ah. Pulang aja sendiri. Tahu tuh, jam berapa sih ini? Mending nunggu besok pagi aja deh. Rame banget gerak jalan tuh. Hantunya. Yang mana gue tahu ya, Ge. Coba sana cek. Anjir, nyalinya si Dito gede banget ya. Gue penasaran. Bukannya nyali gue besar. Biasanya yang penasaran suka mati duluan. Gak ada siapa-siapa tuh. Itu ada bayangan lewat. Ya tapi gak ada siapa-siapa ga di luar. Tapi kan katanya kita gak boleh lihat keluar. Si Dito no. Apa sih Jaka anjing? Itu ada yang lagi ngintip. Aduh ngeri-ngeri sedep nih. Gak ada siapa-siapa. Ada tadi. Kayak matanya putih terus warna hitam. Itu bola mata lo kali. Gue serius guys. Jangan berisik. Udah malam ini. Tahu tuh Jaka. Nanti malah bangunin anak-anak di sini baru tahu lo. Tuh. Gak ada siapa-siapa tuh. Lihat. Gue serius. Tadi gue ngeliat ada yang ngintip. Yang ada rugi itu orang kalau misalnya ngintipin lo. Bintitan matanya. Udah gak ada yang menarik lagi. Enggak, tapi itu kayak setan. Udahlah, tidur aja lah yuk kita. Nah, tuh. Apalagi? Ada suara nafas di belakang gue. Raffi no. Yes. Sialan lo Raff. Lu ngapa buka pintu sih Raff? Astaga, nanti setannya masuk lagi. Ya tanpa gue buka juga setan bisa nembus tembok kali. Terus lo mau ngapain? Gue penasaran tadi tuh kenapa banyak orang lewat ya. Tapi pas kita cek ternyata gak ada orang. Terus ada yang ngetok pas kita lagi buka juga gak ada orang. Ya kan karena emang bukan orang. Ini ada jejak kaki juga nih.
Jejak kaki siapa ini? Dengar deh guys, ada suara di seberang jalan sana. Kayak suara diseret. Kok gue takut ya ini desa pembunuhan gitu isinya? Mulut lo jaga no. Ya bisa aja. Terus kita jadi target selanjutnya gimana? Mereka udah dateng Boni kebangun. karena kakak teriak. Tuh kan Jak, gara-gara lo. Siapa yang datang Bon? Mereka Iya merekanya siapa? orang. Tuh kan, emang gak ada yang bener di desa ini. Bahkan orang-orangnya juga. Ya lo lebih gak bener. Abaikan aja semua ini gak sih? Gak bisa dong Arga. Kita punya telinga bisa mendengar, punya tangan ya buat ngutang. Di otak lo kalau gak makan ya ngutang. Teman-teman gue beneran gak waras. Ngapain coba kita sampai keluar desa ini? Tuh lihat, ada bayangan orang. Tapi itu kayak orang dewasa deh. Bawa apa mereka? Bawa mayat. Anjir, bisa jadi. Terus nextnya kita yang jadi mayat juga. Ih, gue belum mau mati Dito. Shh, diam dulu. Kalau gue diam gue nggak bakal mati. Ya kalau udah takdir lo tetap mati, kita ikutin gak ke sana? Yang dibilang Jaka bener. Jangan terlalu penasaran deh. Mending kita balik kamar aja udah. Akhirnya ada temen gue yang waras juga. Emang kalian gak penasaran? Lo aja sih Dit. Gue sih enggak ya. Gue masih sayang sama nyawa gue. Ini gue udah dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Jadi gue gak mau sia-siakan. Kayak lo pernah mati surya aja pakai segala kesempatan kedua. Ya udahlah yuk, balik kamar aja. Bentar, kita jalan ke depan dikit lagi. Lambat banget lo jalan Jak. Keburu diangkat sabar tuh. Squad Saber telah tiba. Udah jam 3 nih. Itu anjing pada bersuara pasti ngelihat setan tuh. Dengerin deh. Mulai banyak suara rame-rame gitu. Kalau ada dengar apapun, jangan ada yang keluar ya. Emang kenapa sih Bon? Dari tadi kamu ngomongnya setengah-setengah deh. Itu pantangan di desa ini. Nanti kalau kakak keluar, kakak bisa nggak selamat. Tuh kan, emang ada yang gak bener dari desa ini. Udah gue duga, kayaknya ini suara ketukan ada di semua rumah deh. Soalnya kayak rame gitu. Tapi kalau sensus penduduk gak mungkin malam-malam kan. Itu juga dari tadi bayangan cuma muter-muter doang di luar. Gue pengen lihat deh. Aduh jangan terlalu penasaran deh gue bilang. Nanti kita gak bisa pulang. Duh itu rombongan study tour apa gimana sih? Lagi mau bukber kali. Anjingnya juga gak berhenti menggonggong. Ya berarti ada 2 kemungkinan. Apa-apa? Kemungkinan. Mata lo, gue udah serius nih. Definisi larangan adalah perintah. Disuruh jangan keluar, kita malah ngikutin bayangan itu. Gak apa-apa, setidaknya kita gak sendirian. Tapi kalau kabur pasti nanti kalian sendiri-sendiri. Berisik Jaka. Aduh, kalau bayangannya muter balik gimana? Ya kita putar balik juga lah. Ya kita pura-pura jadi pohon aja deh. Guys, lihat deh. Lah, orang tah. Oh, jadi selama ini bayangan yang kita lihat itu orang, bukan setan. Bapak, Ibu. Guys, gue pengen klarifikasi kalau sebenarnya tadi malam tuh gue nggak takut. Gue cuma kayak gitu tuh biar kalian nggak takut sendirian aja gitu. Jadi kan ada temennya. Halah, padahal lo yang teriak paling kenceng. Halo, kalian yang menginap semalam ya? Iya pak. Maaf pak, saya boleh tanya sesuatu? Iya boleh. Mau nanya apa? Kemarin kita kira desa ini berhantu. Hah? Tapi mereka doang yang ngira kayak gitu pak. Kalau saya sih enggak. Saya udah nebak itu mah pasti warga. Emang kenapa kalian bisa mikir gitu? Soalnya tadi malam kita dengar ketukan dari pintu pak. Oh, kami emang pulang tengah malam. Terus ngetuk pintu buat mastiin semuanya udah pada tidur. Oh alah. Terus suara langkah kaki rame-rame itu pak, kami pulangnya barengan. Sawahnya jauh, jadi kalau pulang malam lebih aman karena jalannya rame-rame. Gue kira hantu lagi gerak jalan. Biasanya sambil bawa hasil panen juga. Oh, tapi saya juga lihat bayangan di jendela pak. Ya itu kami juga. Kami mau mastiin anak-anak udah pada tidur atau belum. Kalau musim panen begini, kami berangkat sebelum subuh, pulangnya tengah malam atau enggak pagi. Berarti bener. Anak-anak itu bilang orang tuanya lagi pada kerja. Sekarang semuanya masuk akal. Tuh kan? Kalian sih kebanyakan nonton film horor. Jadinya penakut semua. Lu yang lebih penakut, setan.